penghuni gaib Gunung Salak. Orang-orang bilang kalau kamu tersesat di Gunung Salak, itu bukan karena kamu salah jalan, tapi karena kamu dipanggil. Dan yang lebih mengerikan, tidak semua yang masuk ke sana benar-benar kembali sebagai manusia. Ini bukan sekadar cerita pendaki hilang. Ini tentang sesuatu yang sudah lama tinggal di sana. Dan mereka tidak suka diganggu. Namaku Arga. Aku bukan pendaki profesional, tapi aku juga bukan pemula. Sudah beberapa gunung di Jawa yang pernah aku daki. Sampai suatu hari, aku dan 3 temanku memutuskan untuk menaklukkan Gunung Salak. Ada aku, Bima, Randy, dan Yoga. Sehuhurnya. Sejak awal, ada sesuatu yang terasa aneh. Kami berangkat pagi, tapi suasana jalur pendakian terasa terlalu sepi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya suara langkah kami dan angin. Sepi banget ya, kata Randy. Aku cuma mengangguk, tapi di dalam hati, aku merasa seperti sedang diawasi. Sekitar jam 3 sore, kami mulai mencari tempat untuk mendirikan tenda. Kami menemukan tanah lapang kecil, tapi anehnya, di tengah tanah itu ada seperti bekas lingkaran. Tanahnya hitam, seperti pernah terbakar. Kayaknya bekas api unggun, kata Yoga. Tapi Bima langsung menggeleng. Ini bukan bekas api unggun, ini bekas sesuatu yang lain. Kami mengabaikannya, dan itu adalah kesalahan pertama kami. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Kabut datang tebal. Tebal. Sangat tebal sampai jarak 2 meter saja sudah tidak terlihat. Sekitar jam 11 malam, aku terbangun. Bukan karena suara, tapi karena perasaan seperti ada yang berdiri tepat di luar tenda. Aku menahan napas dan kemudian suara langkah pelan. Krek, krek, krek. Ada suara langkah mengelilingi tenda kami. Pelan, sabar, seperti sedang mengamati. Aku membangunkan Bima. Kamu dengar? Bima tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah luar tenda. Ada bayangan berdiri di balik kabut tinggi. Tidak bergerak. Pagi, Arinja, Joga, hilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya tasnya yang masih ada di dalam tenda. Randy panik. Kita harus turun sekarang. Tapi Bima justru berkata pelan, kita nggak bisa turun karena kita sudah masuk terlalu dalam. Aku tidak mengerti maksudnya. Sampai akhirnya aku melihat sendiri jalur yang kami lewati kemarin hilang. Tidak ada. Seperti tidak pernah ada. Malam kedua, Levi buruk. Kami mendengar suara Yoga. Gah, tolong, itu suara Yoga. Jelas dari balik hutan. Randy langsung berlari. Aku mencoba menahan, tapi terlambat. Dia menghilang ke dalam kabut dan tidak pernah kembali. Sekarang hanya aku dan Bima. Dan saat itulah Bima akhirnya berkata jujur. Kita nggak sendirian di gunung ini. Ada yang tinggal di sini dan mereka sedang memilih siapa yang boleh pulang. Aku melihat mereka untuk pertama kalinya di antara pepohonan. Sosok-sosok tinggi, tubuhnya kurus, panjang, tidak wajar. Wajahnya tidak jelas, seperti kabut, tapi punya mata. Dan mata itu menatap langsung ke arahku. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku
kaku, dan salah satu dari mereka mulai berjalan mendekat. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa keluar. Yang aku ingat, aku terbangun di kaki gunung sendirian. Sendirian, tanpa Bima, tanpa Randy, tanpa Yoga. Tim SAR bilang, aku satu-satunya yang selamat. Tapi sejak hari itu, aku sering terbangun di malam hari dan melihat kabut di dalam kamarku. Dan di balik kabut itu ada bayangan menetap, diam, menunggu. Aku memang sudah pulang, tapi sesuatu dari Gunung Salak ikut pulang bersamaku. Sudah 3 hari sejak aku turun dari Gunung Salak. Secara fisik aku selamat, tapi pikiranku tidak pernah benar-benar pulang. Malam pertama di rumah, aku terbangun jam 2:13 pagi. Persis, bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara langkah kaki di luar kamar. Padahal aku tinggal sendirian. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin tetangga, tapi suara itu berhenti tepat di depan pintuku, dan ada yang mengetuk. Aku tidak langsung membuka pintu. Aku hanya diam, menahan napas. Lalu dari balik pintu ada suara pelan serak. Gah, buka. Itu suara Yoga, temanku yang hilang di gunung. Tanganku gemetar, logikaku berteriak, mustahil. Tapi telingaku tidak bisa bohong. Gah, aku dingin. Aku mundur perlahan. Dan saat itulah aku sadar satu hal yang jauh lebih mengerikan. Suara itu tidak datang dari luar pintu, tapi dari dalam kamar. Aku menoleh ke arah cermin, dan aku berharap aku tidak melakukannya di sana. Aku melihat diriku sendiri berdiri. Tapi aku sedang duduk. Refleksi itu tidak mengikuti gerakanku. Dia hanya berdiri, menatap dengan senyum yang bukan milikku, dan perlahan refleksi itu mendekat ke arah kaca. Seperti dia ingin keluar. Aku mulai mengingat sesuatu. Kata-kata Bima, yang keturun. Belum tentu yang sama. Darahku terasa dingin. Bagaimana kalau yang keluar dari hutan itu bukan aku? Bagaimana kalau aku yang asli masih di sana, dan ini hanya sesuatu yang mengambil bentukku? Malam berikutnya, aku tidak tidur. Aku menunggu, dan benar saja, jam 2:13, kabut mulai masuk ke kamar. Perla dari bawah pintu, dari celah jendela, dan di dalam kabut itu, mereka datang lagi. Sosok-sosok tinggi itu diam. Mengelilingiku. Salah satu dari mereka maju, dan kali ini aku bisa melihat wajahnya, atau apa yang seharusnya jadi wajah. Kosong, hanya lubang hitam. Tapi dari situ keluar suara banjak. Suara, belum selesai. Kamu belum kembali. Potongan-potongan ingatan mulai kembali. Aku melihat diriku di dalam hutan, dikelilingi mereka, dan Bima berbicara dengan mereka. Ambil aku, asal dia dilepas.
Jantungku berhenti sesaat. Bima menukar dirinya untukku. Tapi mereka tidak pernah bilang aku benar-benar dilepaskan. Sekarang aku mengerti. Ini bukan gangguan. Ini bukan teror. Ini penagihan. Sesuatu yang tertunda. Dan malam itu, salah satu dari mereka mengulurkan tangan panjang. Tidak. Wahar melewati jarak yang seharusnya tidak mungkin. Dan hampir menyentuh wajahku. Keesokan paginya, tetanggaku bilang, mereka tidak melihatku keluar rumah, tidak mendengar apapun, tidak ada suara, tidak ada tanda, tapi pintu rumahku terbuka. Dan di dalam kamar cermin itu retak seperti sesuatu akhirnya berhasil keluar. Setelah malam itu, aku tidak lagi yakin siapa yang hidup dan siapa yang seharusnya sudah mati. Rumahku berubah, bukan secara fisik, tapi rasanya. Dinding terasa lebih sempit, udara lebih berat, dan setiap sudut seperti menyimpan sesuatu yang menggawasi. Aku mencoba keluar rumah. Tapi langkahku selalu berhenti di depan pintu. Seolah ada yang tidak mengizinkan. Hari kelima, aku menerima telepon. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Tidak ada suara di awal. Hanya napas. Lalu gak pulang. Itu suara Bima. Jelas. Tapi lebih dalam. Lebih berat. Seperti dua suara berbicara bersamaan. Masih di sini. Dan tiba-tiba aku tidak lagi di rumah. Aku berdiri di tengah hutan. Di jalur yang sama. Di Gunung Salak. Tapi ini bukan hutan yang sama. Langitnya gelap. Tapi bukan malam. Pepohonan tinggi. Terlalu tinggi. Seperti tidak ada ujungnya. Dan tanah verdenyut seperti hidup. Setiap langkahku terasa seperti menginjak sesuatu yang bernapas. Aku ingin berlari, tapi kakiku seolah tenggelam. Dan di kejauhan, aku melihat sesuatu. Tenda kami. Aku mendekat pelan, dan ketika aku membuka tenda itu, aku berharap semuanya kosong. Tapi tidak. Di dalam ada 3 orang duduk diam. Menghadap ke arahku. Yoga, Randy, dan Bima. Tapi tubuh mereka kurus, pucat, mata mereka kosong seperti sudah lama tidak menjadi manusia. Bima berdiri, pelan. Lu akhirnya balik. Suaranya tidak sepenuhnya miliknya. Aku mundur. Ini bukan gue, kataku. Bima tersenyum. Atau sesuatu yang mencoba meniru senyum yang keluar waktu itu. Bukan lu. Jantungku seperti berhenti. Lu masih di sini. Dari awal. Aku tidak mengerti. Sampai aku melihatnya. Di sudut tenda ada seseorang terbaring. Kotor. Penuh luka. Dan wajahnya adalah wajahku. Itu asliku. Mataku terbuka lebar. Berarti selama ini yang hidup di dunia luar bukan aku. Sosok-sosok tinggi itu muncul lagi, mengelilingi kami. Salah satu dari mereka
menunjuk ke arahku, lalu ke arah tubuh itu. Pilih. Suara mereka menggema, masuk, atau tetap. Aku tidak langsung mengerti. Sampai Bima berkata pelan, kalau lu balik ke tubuh itu, lu bakal hidup. Tapi, dia menatap lurus ke mataku. Lu bakal jadi seperti kita. Aku akhirnya paham. Ini bukan sekadar teror. Ini siklus. Mereka butuh pengganti. Setiap yang masuk tidak benar-benar keluar. Anja bertukar. Jang Kilwar adalah wadah yang tinggal. Adalah jiwa. Dan sekarang giliranku. Aku berdiri di antara dua pilihan, masuk ke tubuh itu atau tetap di sini, menjadi bagian dari mereka. Aku melihat ke arah Bima. Dia hanya mengangguk pelan, seolah berkata, semua orang akhirnya memilih. Aku menutup mata dan melangkah. Beberapa hari kemudian, seorang pria ditemukan di kaki Gunung Salak. Selamat. Lema. Tapi hidup. Dia mengaku namanya Arga. Semua orang percaya, keluarga menerimanya. Dunia kembali normal. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka sadari. Setiap malam, jam-jam 2:13, dia berdiri di depan cermin, tidak bergerak, tidak berkedip. Dan di balik refleksinya ada sosok lain tersenyum. Kalau kamu berpikir cerita ini sudah selesai, kamu salah. Karena mungkin ada seseorang di sekitarmu yang seharusnya tidak pernah kembali.